Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Dan kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang kedua Sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kedua yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang sangat sederhana sekali. Dapurnya pun juga sederhana nih Sobat. Nah, warangkanya sederhana, dapurnya pun juga sederhana. Tapi pusaka ini adalah bisa dikatakan pusaka yang istimewa menurut saya. Karena apa? Karena pamor dari keris ini banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji. Nah, dibalik kesederhanaannya, dibalik kekucelannya ini kan, kalau kita melihat seperti ini, nah, warangkanya kan tidak begitu menyenangkan. Nah, karena apa? Karena ini sangat kotor, ini sangat dekil. Nah, ini ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian. Nah, kalau kalian melihat di sini Sobat, untuk di warangkanya ini dia memang bisa dikatakan setelannya dari kerisnya. Nah, coba kalian amati. Nah, kerisnya pun juga kecil ini Sobat. Kerisnya kecil, mungkin masuk di keris patrem. Tapi kerisnya ini adalah bisa dikatakan sebagai keris yang berkelas pusaka, keris yang berkelas ageman. Kita akan melihatnya nih seperti apa sih wujud dari pusakanya. Kok katanya Mas Tony ini kerisnya bagus, berkelas pusaka, berkelas ageman. Coba, daripada penasaran, kita akan membukanya nih Sobat. Nah, ini Sobat, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Nah, ini adalah wujudnya. Ini sama beliau, sama teman saya. Ini kapan hari masih dalam keadaan diputihkan saja, belum diwarangi. Nah, seperti ini. Sekilas mungkin terlihat ya, ada semacam kayak pucukan di sini. Nah, dan di sini pun juga ada kayak bulat gitu. Lalu di sini pun juga ada semacam kayak ujung. Nah, seperti ini. Ini kemarin beliau bilangnya adalah pamornya pamor junjung derajat. Mas Tony, untuk di keris ini pamornya ini sangat langka sekali karena tidak ada di dalam pakemnya tosan aji. Katanya tidak ada di buku tosan aji. Tapi saya jawab kepada beliau, ya mungkin untuk panjenengan memang langka Mas, tapi kalau untuk saya, pusaka dengan pamor seperti ini saya sudah punya. Kemarin saya mendapatkan dari salah seorang teman teman saya tosan aji dari Trenggalek. Itu pamornya seperti ini Sobat. Jadi pamornya ini menyambung. Kalau nggak salah sekitar 1 mingguan yang lalu videonya tayang. Coba panjenengan lihat. Tapi dalam keadaan sudah diwarangi oleh beliau. Dan saat ini masih ada di tukang warangka saya. Karena akan saya biar warangkanya bersih. Nah, ini pun juga sama. Jadi bisa dikatakan alur dari pamornya ini dia cuma satu tapi langsung terus menyambung. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dari sini dia ke atas, lalu turun lagi. Nah, lalu dia ke atas, ke sini, lalu dia turun lagi. Nah, lalu dia ke atas. Nah, seperti itu. Lalu dia turun lagi. Baliknya pun juga seperti itu Sobat. Nah, dia di sini menuju ke atas. Nah, terus dia menuju ke atas lagi, balik lagi ke bawah, lalu ke atas lagi. Ini memang termasuk pamor yang langka. Itulah kenapa kemarin itu sebenarnya ada 2 buah pusaka Sobat. Di beliau itu kedua-duanya juga pusaka yang saya cari. Nah, keduanya saya cari. Tapi saya mementingkan atau mengambil yang ini dulu. Nanti seumpama yang satunya lagi belum termahar gitu, atau juga bisa dikatakan jodoh dengan saya, kemungkinan juga akan saya ambil sekalian nanti. Karena kedua-duanya pun juga pusaka bagus. Ini bisa dikatakan kalau ini bukan dari Trenggalek, ini dari Kediri. Jadi pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Kediri. Jadi beliau bisa dikatakan hunter yang mencari-cari di kampung-kampung seperti itu. Kalau yang kemarin yang saya dapatkan, yang pamornya yang mirip seperti ini, itu dari Trenggalek. Nah, jadi saya punya 2 buah pusaka yang beliau bilang kedua-duanya itu bilang junjung derajat gitu. Padahal kalau untuk di pengetahuan tosan aji saya, junjung derajat itu cuma nyampenya di sini Sobat. Nah, cuma nyampe di sini, lalu di bagian atas ini dia pamornya pamor lain. Jadi
bisa sampai sini atau sampai di sini, tapi bagian atas itu adalah pamor lain, itu adalah junjung derajat. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini dan yang satunya lagi kemarin, keduanya hunter saya itu juga bilang ini junjung derajat Mas Tony, katanya gitu, seperti itu ya, semanut saja lah. Yang penting ya, saya berhasil untuk memaharinya, dan juga ini sudah ada di galeri saya. Nah, seperti ini. Nah, saya pun juga ingin mengatakan kepada sobat semuanya bahwasanya bukan cuma keris ini saja yang sebenarnya saya dapat. Jadi dulu saya pernah memiliki pusaka, kalau nggak salah waktu itu adalah pusaka betok. Nah, pusaka betok itu pamornya pun juga menyambung seperti ini, sobat. Nah, itulah kenapa saya meyakini mungkin ini adalah satu empu. Nah, itu keris yang pertama itu saya dapatkan dulu dari teman saya Pekalongan. Itu sudah sangat lama. Akhirnya terus saya kasih warangka baru karena warangkanya itu pecah. Jadi wah, pusakanya bagus tapi warangkanya tidak layak. Akhirnya saya belikan warangka baru. Warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus. Itu menjadi satu dari beberapa koleksi pribadi saya itu. Lalu saya mendapatkan lagi, sobat. Nah, saya mendapatkan lagi dari Kediri. Itu bentuknya sama, jadi sama-sama betok. Dan saat ini masih saya saya belikan warangka baru. Jadi ada di tukang warangka untuk di pusaka betok yang kedua. Nah, lalu mendapat lagi berbentuk keris. Dapurnya tilam upik. Pamornya pun juga seperti ini, menyambung seperti ini. Dan saat ini ada di tukang warangka saya. Dan yang keempat, pusaka ini baru saja saya dapatkan dari seorang teman dari Kediri. Nah, ini masih belum saya apa-apain. Ini nanti akan saya warangkan dulu, dan juga untuk di warangkanya. Nah, warangkanya ini mungkin akan saya serviskan atau akan saya ganti dengan warangka. Kapan hari saya mendapatkan warangka bagus. Nah, kemarin tak paskan di sini kok. Loh, kok cocok ya untuk dipanjangnya. Nah, nanti mungkin akan saya ganti dengan warangka lawasan yang lainnya, atau tetap warangka ini tapi saya serviskan. Nanti akan saya pertimbangkan lagi, sobat. Karena apa? Karena untuk di kerisnya ini adalah keris yang sangat bagus ini menurut saya. Dan untuk di sini ini dapurnya masuk di dapur. Oh ya, ini tilam upih juga. Jadi saya mempunyai dua betok dengan pamor yang seperti ini, lalu dua tilam upih dengan pamor yang sama seperti ini. Ini sangat luar biasa. Saya meyakini mungkin ini adalah satu empu ini, sobat. Nah, ini coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat alur dari pamornya seperti apa sih. Kata Mas Tony tadi kok tidak putus alias menyambung. Coba kita akan melihatnya bersama-sama. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat wujud dari pusakanya. Nah, warangkanya seperti ini, sobat. Kalau panjenengan melihat, ini adalah warangka lawasan, ini adalah warangka gawannya. Nah, ini adalah warangka apa ya, bisa dikatakan itu originalnya, jadi bawaan dari pusakanya. Nah, sangat sederhana sekali, dan seperti ini, sobat. Itulah kenapa kemarin itu saya ingin memutuskan untuk menggantinya saja yang lebih bagus gitu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sobat. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamornya, nah alur dari pamornya ini dia menyambung, jadi dia tidak terputus. Jadi seolah-olah, seolah-olah dari sini, nah dimulai dari sini, dia turun ke bawah, lalu dia naik. Nah, lalu di sini dia turun lagi. Nah, di sini terus dia naik. Nah, seperti ini, sobat. Nah, seperti ini. Lalu dia turun. Nah, sampai sini dia naik kembali. Nah, seperti ini. Itulah kenapa kemarin tuh teman saya bilang bahwasanya, Mas Tony, ini untuk di pamornya ini unik loh, Mas. Ini tidak ada di dalam pakem, katanya gitu. Ya, mungkin memang unik ya ini. Karena saya pun juga bilangnya memang unik dan juga langka. Tapi saya memiliki, Mas, yang kayak seperti itu. Kapan hari itu saya dapat dari teman Trenggalek. Nah, jadi dapat dari teman Trenggalek. Nah, ini ada semacam kayak combongnya ini, sobat. Kayak apa ya, kayak berlubang, mungkin karena faktor usia mungkin ya. Nah, ini pun juga sama.
Nah, dia dari sini lalu turun. Nah, dia naik lagi. Saya sangat yakin ini nanti kalau sudah saya warangi akan sangat terlihat ini keindahan dari alur pamornya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sobat. Ini adalah salah satu dari pusaka yang kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya ini. Mudah-mudahan ini untuk di pusaka yang satunya saya berhasil juga untuk memaharinya. Karena apa? Karena memang pusakanya pun juga bagus. Pertama, yang kedua adalah pusakanya juga masuk di dalam kategori pencarian saya. Nah, kalau pusaka-pusaka yang bagus seperti ini, katakanlah yang unik dan juga langka, baik dalam segi dapur ataupun juga pamornya. Nah, ini akan saya usahakan untuk bisa memaharinya. Biasanya seperti itu, sobat. Ini nanti akan saya warangkan dulu, dan juga untuk diwarangkannya kemungkinan akan saya ganti atau saya serviskan ini, sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah keindahan dari seni Tosan Aji leluhur kita, sobat. Itulah kenapa saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk selalu mencintai, kita selalu mengenal, kita selalu peduli dengan budaya Tosan Aji kita. Jangan sampai budaya Tosan Aji dari leluhur kita itu akhirnya musnah dengan sendirinya karena ketidaksukaan kita pada dunia Tosan Aji, acuhnya kita pada dunia Tosan Aji. Saya tidak ingin seperti itu. Itulah kenapa saya usahakan setiap hari untuk menampilkan Tosan Aji kepada panjenengan. Karena apa? Karena seperti kayak halnya seseorang itu kalau dilihatkan setiap hari secara kontinu, secara terus menerus, itu akhirnya lama-lama itu akhirnya timbul rasa penasaran. Setelah penasaran, melihat terus, akhirnya terus timbul rasa ingin memiliki, suka ataupun juga cinta. Biasanya seperti itu, sobat. Karena apa? Karena kebanyakan atau rata-rata dari para penonton saya mengakunya ke saya pun juga seperti itu. Awalnya dulu saya tidak suka, Mas Tony, dengan pusaka. Saya acuh, saya bisa dikatakan nggak seneng lah. Tapi setelah melihat videonya Mas Tony itu kok menarik. Setiap hari melihat, akhirnya timbul rasa ingin tahunya. Setelah itu beliau mencoba untuk memilikinya, dan setelah itu terus mau untuk bersama-sama merawatnya. Nah, seperti itu kan sangat menyenangkan sekali. Berarti apa yang menjadi target saya gitu, apa yang menjadi harapan saya itu otomatis lambat laun itu tercapai. Seperti itu, sobat. Saya sangat senang sekali. Oke, untuk di video ini mungkin cukup sekian. Saya ingin mengajak kalian untuk mereview di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang berikutnya adalah ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang sebenarnya bagus, tapi perlu untuk sentuhan warangkanya. Kita akan mereviewnya di video berikutnya.